saya selalu keluar dari SB. Setiap dikasih masuk, keluar lagi karena saya kejang-kejang katanya. Banyak busa keluar dari mulutku. Mata Ah, naik jadi putih semua kelihatan. kita kembali lagi di podcast Ngobrol di Pos 7. Kali ini kita bersama Adit. Andita Farisna. Siapa? Andita Farisna. Andita Parisna De Silva. De Silva. Apa itu De Silva? De Silva itu singkatan dari Desibali dan Jipa. Wes, De Silva. Adit, pertama kali mendaki umur berapa, Dit? Umur umur 10 tahun kayaknya, Pak. 10 tahun. Iya, Itu bersama keluarga? tidak. Tidak. Berdua sama bapak, ada juga rombongan yang lain, teman-temannya bapakku. 2015 kayaknya itu, 2015. Di mana itu lokasinya? bawa Karang. Bongkarai. Iya. Iya, iya. Siapa nama bapakmu? Galang Sibali. Woi, Galang si Bali. Dunianya Galang pasti. Umur 10 tahun. Iya. Bersama ini Desi Bali di rumah. Kau panggil bapak atau kau panggil kakak? Kalau sementara kumpul-kumpul begitu, Pak, biasa Pak Aceh. Pace. Pak Aceh Iya, iya. supaya lebih Ah, saya sebagai gaul. Pace. Kalau kumpul keluarga, ya bapak sih, Pak. bapak. Bapak. Kalau dengan teman-temannya bapak ngumpul, Pak Aceh. Pace. Pak Aceh. Luar biasa. 2000 berapa tadi? 2000? 2015. 2015 bawa Karaing. Itu sama bapak dengan teman-teman yang lain. Iya. Berapa hari perjalanan itu? Kurang tahu sih, Pak. Karena sudah lama juga. Itu 10 tahun. Iya. 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun kelas kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Luar biasa. Tapi waktu jalan itu tidak digendong Joko. Kalau saya tidak, Pak. Cuman kan tidak bawa Bapak beban. nu gendong. Tidak bawa beban kan jadi lebih enak di jalan gitu, Oh. Pak. Lalu setelah 2000 berapa? 2015 berikutnya kemana lagi? Ke Tanra Lili. Tanda Lili. Itu sama lagi dengan Pace. Iya, sama lagi. Iya, dengan Pace. Dengan Mace tidak pernah sama-sama. Sekeluarga pernah ke Rama. Ramma. Iya. Kemana lagi? Talung. 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 Saya pernah sama Adit ini satu keluarga itu di Bukit Saringan. Bukit Saringan. Bukit Saringan itu kalau biasanya kita mendaki itu kita di base camp itu sudah ada sekitar berapa MDPL. Dia Bukit Saringan itu kita turun dulu. Kita turun. Jadi motor itu kalau saya tidak salah itu di motor itu harus berhenti lalu cakram depannya harus disiram dulu karena kita turun sampai ke bawah baru jalan. Iya. Itu 2000 berapa itu? 2019, 2019. 2016. Itu Saringan. Itu hampir sama, kayaknya hampir sama anu di medannya apa sih? Memetang. Lumayan lah, Pak. Yang Tapi kan kalau Saringan itu kita lewat got dulu. ya lewat Ada got. got dilewati di situ. Ya, ya ada jalur Iya. waktu kita pertama. Saringan juga kan itu anu mutar di begini toh. Iya. Kalau Memetang kan terus ke orang naik. Terus naik. Itu kelas berapa itu? Dit? Kelas 5 kayaknya, Pak. Kelas 5. Kelas 5 SD. Jadi memang paru-paru ini sudah anu ini sudah teruji coba ini kalau mendaki. Ji. Nah, setelah itu waktu SMP, masuk SMP pernah mendaki? SMP belum pernah, tapi kan itu Bulu Baria juga, Pak. Ya, Bulu Baria. Keluar dari pondok, Bulu Baria. Bulu Baria. Itu Bulu Baria berdua, Berdua sama Bapak. berdua. Dua. Bisa diceritakan itu waktu Bulu Baria. Kenapa di Bulu Jadi Baria? di Bulu Baria itu kan bapakku juga sebelumnya pernah ke sana sendiri. Jadi saya juga penasaran bagaimana itu Bulu Baria karena sudah lama juga tidak mendaki tuh, Pak. Jadi jalan sore, Pak, jalan sore di situ. Ya seperti biasa, kaget. Tunggu dulu, Adit. Bisa tidak kau tidak panggil Pak saja saya ini, panggil Kak lah supaya lebih mudah. Kak. Ya, Kak. Saya dulu ini kalau panggil Pak. Nah, terus jalan sore. Iya, jadi jalan sore. Jalan sore di pos 1 ya lumayan sih, Pak. Kak. Wah, lumayan. Apanya yang lumayan ini? Jalan beton dulu pertama ke pintu rimba. Jadi kan setiap pendaki itu musuh terberatnya jalan beton. Jalan beton, iya. Jadi belum sampai di pos 1, kaki sudah sudah encok duluan.
Ah. Oh, itu dari pos registrasi ke pintu ke rimba. pintu rimba Jalan Beton. Iya, Ah, oke, itu berapa lama itu kira-kira perjalanannya? kurang lebih 1 kilo, Jik. 1 kilo. 1 kilo. Berarti sekitar, kan bapakmu ini dia pendaki yang slow sekali. Apalagi Ah, kalau jalan beton, berapa kali istirahat itu? oh tidak pernah istirahat Tidak pernah tahu, istirahat. tidak, tidak. Weh, luar biasa itu. Ah, setelah pos apa pintu rimba, Pintu rimba mulai landai di situ, mhm, landai di situ. Enak juga jalannya di situ karena kan kalau pendaki Bulu Bari itu, hmm. kalau sementara hujan sesa sekali bedek. Karena kan saya tidak sampai puncak di situ. Oh, kalau hujan, kondisi jalurnya tidak bersahabat begitu Ya, maksudnya. tidak. Kenapa tidak sampai puncak? Oh, karena itu ada insiden insiden yang tidak bisa di tidak bisa diramal. Oh, iya, insiden yang tidak Jadi bisa diramal. Heeh. sampai di pos 2 Pak. Kak, Ah, sampai di pos 2 itu sudah kelihatan anunya tulisannya pos 2 maghrib. maghrib. Jadi maghrib itu banyak sekali anjing. Karena kan kita tahu juga paceku tuh. Iya, 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 iya. Paceku takut sekali sama anjing. Ya, takut anjing. Ah, Saya sampai di situ banyak sekali anjing. Jadi berhenti dulu. Hampir 1 jam itu berhenti di situ, Pak. di pos 2. Di pos 2. Hmm. Karena banyak anjing yang banyak anjing berkeliaran. Ah, Jadi bukan anjing jadi-jadian itu. Bukan anjing jadi-jadian atau anjing penduduk. anjing penduduk, Pak. Hmm. Karena ada juga penduduk datang kayaknya pergi tembak-tembakan itu, Pak. Burung, Tembak-tembak pemburu, burung. pemburu Itu di pos 2, jadi ngecampnya di pos 2. di pos 2. Nah, Nah, di pos 2, Pak, di situ katanya katanya. katanya kan di sana ada batu besar, batu Ya, batu lapang di situ, Pak, heeh. besar. Saya capek sekali ini, Mhm, capek sekali nanjak. Jadi tidak pikir lama langsung di situ tidur, tidur. langsung tidur di situ. Yang di Batu. Ya di batu, Oke. tidur di batu. Bapakku bangun tenda. Ah, Jadi selesai bangun tenda, saya langsung masuk mau tidur juga. oke. Bapakku kayaknya minum kopi di situ. Mau bikin kopi di Iya, situ. jadi saya tidur dipakaikan SB. Terus di situ jam-jam tengah malam lah, jam-jam 12. Hmm, Bapakku tidur juga. hmm. Sampai di situ juga. Kenapa di situ? Jam 12. Mulai anu, ada Katanya, kejadian. katanya bapakku karena kan saya tidak merasakan. Heeh. Katanya saya selalu keluar dari SB, setiap dikasih masuk keluar lagi, dikasih masuk keluar lagi kayak orang kepanasan begitu, Pak. Oh, jadi maksud saya kondisi di situ memang dingin. Ya dingin, Dingin. Jadi Adit dikasih masuk di SB, tapi setiap kali masuk di SB keluar lagi selalu keluar lagi. karena seperti kepanasan. Iya. Ah, terus Nah, tidak lama kemudian, tidak lama kemudian. ya tidak lama, bapakku di situ langsung kaget karena saya kejang-kejang katanya. Kejang-kejang. Kejang-kejang terus banyak busa keluar dari mulutku. Mata Ah, naik jadi putih semua kelihatan, mata Pak. naik, maksudnya mata naik ini pindah matamu atau bola Mata, mata ke atas. iya bola mata ke Ah, atas jadi putih semua mataku, Pak, di situ. hmm, Terus bapakku panik ini. iya, Histeris sekali karena kan parno sekali bapakku biasa kalau iya, soal iya, iya, begitu begitu memang iya, isi bapakmu. selalu parno kalau soal begitu. Hmm. Maaf ini, Des. Maaf ya, Pak. Ah, terus? Jadi di situ mulai nak, kenapa nak? Wih, iya, kenapa jadi dikasih bangku ini ceritanya? Iya, Dit, kenapa kok Dit? tapi saya tidak rasakan itu. Iya, iya, iya. Jadi langsung ada pendaki kayaknya dari Bandung kayaknya bilang itu. Ada Dari pendaki, Bandung. iya, ada pendaki dari Bandung. Dia sudah dari puncak itu? Atau Baru naik baru katanya. naik juga? Baru Oh, naik. Jadi dia ngecamp di samping tendaku. hmm.
Terus di situ katanya bapakku juga, dia suruh buka itu tenda. Pak, Hmm. Pak, buka Pak. Tapi bagaimana bapakku juga Panik. parno sekali, panik. Jadi di situ buka sendiri, buka sendiri. Bapakmu Karena bilang begitu, buka ya sendiri. karena kan kalau panik orang itu Pak. Oh, jadi maksudnya nih bapakmu buka sendiri, yang orang Bandung ini Iya, diminta untuk buka sendiri buka itu tenda. sendiri. Oke, ah. Jadi pas di situ langsung pendaki dari Bandung bilang ambil semua SB terus dibungkus. Dibungkus. Saya dibungkus di situ. Itu kenapa itu? Kalau kepercayaan penduduk di situ katanya batu yang saya tidur itu sakral karena di situ digunakan biasa untuk tempat dupa. Oh, sesajian begitu. Iya, sesajen. Tapi dari mana kau tahu itu bahwa itu batu biasa ditempati untuk sesajen begitu? Ada warga yang kasih tahu? Iya ada. Karena pas di situ pas pagi saya sadar di situ. Terus ada petani. Warga. Ya warga. Oh, pengembala lah. Ya, pengembala. Bukan petani, pengembala. Banyak sapi di situ kan. Oh, ya, pengembala sapi. Pengelawaki. Terus itu yang kasih tahu bahwa kalau itu batu yang samping tenda itu biasa ditempati untuk sesajen begitu. Iya. Karena kan saya juga penasaran, jadi pas pulang dari Bulubar ya langsung cari tahu di YouTube. Iya, dan memang di sana Pak katanya memang setiap ada pendaki naik pasti bakar rokok di situ baru ditinggal saja. oh, jadi pendaki-pendaki yang biasa naik ke Bulubaria kalau lewat dia bakar rokok di situ. Iya. Sementara kalian bangun tenda di situ, tidur di situ. Luar biasa memang. Tapi tidak ada informasi sebelumnya itu Tidak bahwa ada. kalau naik ke Bulubaria ada satu tempat itu yang tidak boleh ditempati untuk camp, areanya di situ terlarang atau areanya itu untuk hal-hal tertentu. Tidak ada informasi Iya sebelumnya. Pak. Pas di registrasi juga tidak ada yang Tapi itu benar bahwa gara-gara kalian bangun tenda tidur di batu itu dan itu terjadi atau ada yang lain? ya secara logika kayaknya hipo Pak karena Hipo. itu juga saya juga kan pengetahuanku tentang hipo itu hipo kan orang yang tidak sadar diri terus halusinasi. Tapi saya tidak halusinasi. Justru kejang-kejang. Bapakmu tidak kasih informasi bilang tuh selama kau dalam tenda di SB tidak pernah mengigau atau berhalusinasi? Tidak. 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 Tapi maksud saya sebelum hipo kan ada itu kejadian-kejadian sebelumnya. Tidak mungkin langsung kena hipo. Iya. Pasti ada itu. Sebelum itu, apakah kondisimu memang sementara tidak baik-baik atau bagaimana? Normal Pak. Normal. Seperti biasa. Kalau Berarti dingin memang dingin, tapi tidak sampai menusuk. Wih, menusuk. Iya. Tapi itu waktu kau tidur di batu itu kan kecapean itu. Iya. Tidak itu tidak dingin, tidak apa di situ, cuma capek tok. Tidak Pak. Terus enak tidur di situ. Jadi saya juga itu di pikiranku kenapa bisa hipo, baru normal aja. Kalau bapakmu sendiri itu hipo. Iya. Hipo. Kalau logika hipo. Hipo. Kenapa bisa sampai kondisinya membaik? Ya itu pas Pak, pas dibungkus SB, terus dipeluk. Banyak orang peluk gitu kan bilang. Banyak yang peluk kok. Inisiasinya siapa itu? Itu yang orang Bandung. Iya. Terus bapakku di pojok tenda Di pojok tenda kenapa? Ya bagaimana Panik. Iya panik. Terus bilang juga, meninggal anakku meninggal. Masa begitu ya? Oh jadi di tenda ini yang pasang SB yang peluk ini teman-teman pendaki dari Bandung. Sementara bapakmu ini di pojok tenda panik begitu karena nanggap meninggal. Berarti memang aku waktu itu kejadianmu di berbusa-busa begitu. Iya berbusa-busa keluar. Nah setelah jam berapa, sekitar jam berapa kau sadar itu? Jam 9 pagi. Jam 9. Tidak bertanya ke bapakmu apa yang terjadi semalam? Bapak,
Karena kan saya tidak sadar juga, jadi untuk apa bertanya, Pak. Jadi dia langsung tanya, Kak. Bilang, "Kenapa baik-baik, Mak?" Iya. Bilang, "Agak sakit kepala." Tidak, Ana bilang, anak, semalam kau mengalami sesuatu. Tidak bilang begitu. Ji. Ah, terlalu formal. Terlalu formal. Tidak pernah aku bicara formal sama bapakmu kau? Tidak, Ji, Pak. Tidak, Ji. Nah, setelah sadar itu, tidak lanjut, mau. Ya, ditanya dulu tuh, Pak. Hmm. Bilang, "Mau lanjut atau tidak?" Karena Hmm. kan diceritakan pas bangun itu, saya juga takut. Iya. Jadi saya putuskan untuk kembali saja, Oh, jadi tidak sempat tidak sempat muncak. muncak. Karena pertimbangannya kejadian semalam. Iya. Yang orang Bandung, lanjut. Orang Bandung lanjut, pas bangun, Mak. Tidak Hmm. ada, Mi. Tidak ada Lanjut, Mi, juga. kan. Iya. Jam berapa kalian tinggalkan tenda begitu bubar? Sekitaran jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya. Ya lebih bagus sebenarnya pertimbangan kejadian-kejadian seperti itu. Puncak itu kan bonus, Hmm. bonus. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang memungkinkan atau diperkirakan akan menimbulkan masalah, lebih bagus ditunda lagi karena kan puncak tidak lari. Em, Terakhir saya dengar Adit ini ke Latimojong dengan bapak lagi. Itu naik motor, Naik motor. naik motor. Gantian kok atau dia terus yang bonceng. Ada terus. Anak durhaka memang ini. Itu sampai sampai di sana, apa di anumu ini Adit? Apa di kepalamu ini? Saya mau ke Latimojong ini. Bagaimana perasaanmu ini? Itu awalnya sementara tidur-tidur di kamar, Hmm. main HP, terus bapakku bilang, Hmm. "Adit, latihan mau jam besok, mau kau?" Iya. Bilang, "Iya, ayo, Mi." Jadi Tidak ada perencanaan awal ini. tidak ada, langsung. Silangsungan. Ah, Jadi siang berangkat, siang. siang. Kayaknya Ah, perjalanan ke sana 7 jam. 7 jam. Iya. Non-stop Dan itu atau istirahat beberapa kali. istirahat Siang berarti 7 jam, kalian sampai di sana malam atau sore? malam, Malam. malam. Langsung ke Baraka. Tidak, ada temannya bapakku di situ. Di sebelum Masuk. sebelum masuk di Oh iya iya, saya juga pernah singgah di situ waktu kami ke Latimojong sama-sama. Yang ada puskesmas kan? iya, puskesmas Puskesmas belok kiri kiri. masuk. Iya, Cocok. Jadi setelah itu ke Baraka tetap naik motor. tetap naik motor. Karena bagus Mi jalannya. Bagus Karena jalan. kan katanya juga bapakku dulu, kita harus naik truk Naik ke truk sana. iya, naik truk. Sampai di Baraka naik motor lagi ke sana. Nah, di situ Pak di Baraka, dari Hmm. awal di rumah aku bilang telur asin, Telur asin. telur asin merebus. Hmm. Karena enak sekali rasa itu kalau telur asin baru Oh jadi ada merebus. telur asin bawa ini ke sana. Nah, kan sebelum ku berangkat ada temannya juga bapakku datang. Hmm. Terus dia bilang, kita kalau mau ke telur asin di Maros mau karena banyak di situ. Oh jadi sini di Maros beli telur asin. Di situ ada telur asin, tapi aku bilang ada kayaknya di depan. Terus ada lagi di depan, dia bilang bapakku ada aja di depan. Ah. Jadi dilewati Maros tidak ada. Jadi tidak beli telur asin. Terus sampai di situ Pak, di rumahnya temannya bapakku. Ah. Dia bilang ada itu di Pasar Baraka. Telur asin. Iya. Memang anak dan bapak ini sama sekali, sama persis. Terus Jadi itu kan mau sekali kayak didesak mas sama rombongan yang lain. Oh ini yang rombongan lain ketemu di Baraka. Iya. Ah. Jadi terus namanya juga ini cari-cari telur asin di Baraka tidak ada. Pas ketemu di penjual telur, bertanya Kak, bilang di mana penjual telur asin? Dia bilang tidak datang nih. Jadi Jadi datang penjualnya. iya karena di situ di Pasar Baraka cuma satu aja penjual telur asin. Jadi kalian tidak bawa telur asin. Tidak. Gara-gara di Maros juga di depan. Di depan. Memang ini kau dengan bapakmu ini tidak jauh beda memang. Terus dari Baraka kalian naik motor lagi lanjutkan perjalanan ke Angin-Angin. Lewat situ. Iya. Nah, di perjalanan itu, perjalanan apa namanya? Ini kan semua proses perjalanan Latimojong kan sudah ada di channelnya Dunianya Galang. Tapi kita butuh versi yang mungkin ada versi yang berbeda dari Adit. Bagaimana perasaan atau pengalamanmu itu Adit? Selama perjalanan dari mulai Mokostar ini naik. Selalu terbayang-bayang itu Tugu Rantai Mario. Puncaknya. Iya. Terus
Kan ini jalur baru ini Iya, yang jalur kalian ikuti. baru. Baru kan bapakku ini saya ikuti bapak, Kak. Iya, 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 saya ikuti bapak, Kak. Terus? Jadi bapakku santai sekali tuh. Baru Hmm. saya kan selalu mau di depan. Iya, ya begitu memang bapakmu. Dia pendaki, kalau ada pendaki slow, dia paling slow lagi. Tapi pas di depan jalan beton. Jadi jalan beton naik. Hmm. Jadi di situ aku bilang musa-musa tuh di situ. Jadi aku bilang kita di depan supaya kan saya ikuti pace-nya bapakku. Oh, waktu pertama jalan, kau di depan, Iya, bapakmu di belakang. di Saya belakang. sama tuh bapak, pasti kencang sedikit. Lalu Jadi gantian. iya, dia aku Hmm. suruh depan supaya bisa aku ikuti pace-nya. Itu masih tetap satu rombongan kau itu? Iya, Atau berpisah? Belum, Pi? belum. Belum. Kau, selama perjalanan yang sudah masuk di area hutan, Belum masuk area hutan itu, Pak. oh, Ada kebun kopi. Jadi kebun kan kopi, mau sekali kini istirahat. Saya juga merah mataku, mau ngantuk. tidur. Oh, iya, iya, iya. Jadi Terus? sampai di situ ada rumah tani. Hmm, Ada rumah tani di situ. Bapakku tidur di hammock, saya di atas. hmm. Di Rombongan situ yang lain juga istirahat di situ? saya masih tidur, Kak. Rombongan yang lain Sudah jalan? jalan. Saya bertiga sama bapakku sama Kak Yayat. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Iya. Jadi ada jalur Pak tidak kentara sekali. Ada jalur tidak kentara. Ah, Jadi naik mah terus. itu yang kalian apa namanya ikuti. Iya, itu. Ah, Itu juga rombongan yang di depan sempat ada 3 orang yang tidak lihat itu jalur. hmm, hmm, Jadi dia terus hmm, baru dipanggil-panggil tidak menyaut. Ternyata ada di sana aliran air yang deras sekali tuh. hmm. Jadi tidak kedengaran suaranya yang memanggil. Oh, jadi rombongan yang duluan juga tadi jalan itu juga berbeda jalur, Ki. Iya. Kapan kalian bisa ketemu itu? 1 hari 1 malam tidak ketemu, Pak. 1 hari 1 malam. Iya. Jadi kalian hanya yang rombongan itu kau, bapakmu dengan Kak Yaya. Yayat. Yang rombongan lain sudah di depan. Iya. Itu 1 hari 1 malam baru ketemu. Hmm. Berarti kalian ngecamp di belakang Ngecamp di jalur itu. jalur. Jalur. Karena kan Iya. pas sudah masuk hutan itu jalurnya lumut. Hmm. Lumut jadi kalau apa di kalau mau menanjak di Lembek jalur nih. baru itu tanjakan terus. Tanjakan terus. Tanjakan terus. Ah. Terus karena kan kalau lumut itu tidak enak dipijak kalau Ya, dia empuk. iya empuk. Hmm. Jadi itu yang bikin menguras tenaga. Berarti memang ini jalur yang sebelumnya masih jarang dilewati orang. Saya yang pertama kali di situ, Pak. Begitu. Rombonganku yang pertama kali. Wah, luar biasa. Jadi resikonya memang begitu. Tapi resikonya memang karena jalur baru tidak bisa diprediksi. Tapi anunya karena kalian ini yang pertama kali. Iya, Terus dalam perjalanan itu nginap di jalur. nginep di jalur. Siapa Karena yang masak ini di jalur ini? Siapa yang masak? karena saya sama bapakku tidak tahu memasak. Jadi makanan saja dibawa dari dinas sosial. Anak dan bapak ini sering mendaki. Persoalan utamanya adalah mereka tidak tahu memasak dua-duanya ini. Jadi makanan yang makanan yang Makanan siap dimakan saji, langsung makanan siap saji siap saja ini itu dari mana? dari dinas sosial. Sponsor oleh dinas sosial Takalar. Terus Baru itu juga Pak, kan katanya yang Akang sih, yang iya, Loki ke puncak, itu katanya ketemu di pos 3. pos 3. Oke. Terus kita ini 3 orang tidak tahu di mana pos 3. Apakah masih panjang, Iya, iya, iya. dekat mie, Jadi nginap di nginep jalur. di jalur. Itu selama nginap tidak ada suara-suara atau kejadian-kejadian apa begitu yang dengar? Tidak ada Pak, Tidak ada. tidak ada. Atau jangan-jangan langsung tidur kok ini? Tidak, makan dulu. Makan dulu. Yang menarik ini karena sepengetahuan saya ini memang selama saya mendaki dengan bapakmu itu toh, selalu tenda tersendiri. Jadi saya dulu waktu ke Latimojong itu sama-sama, saya punya tenda, saya bawa tenda sendiri, dia bawa tenda sendiri, tidak pernah gabung. Beberapa kali, 2 kali lintas juga dengan bapakmu itu pasti dia
dia sendiri di tendanya. Ini barusan ini mau mungkin karena anaknya toh, 3 dengan orang anak juga dalam, Pak. tiga orang? Sama kayak Yayat. Oh, ya tidak bangun tendanya? Tidak, karena Oh, sempit itu jalur, kan hmm, baru juga dipangkas-pangkas itu iya. ranting. Jadi kita cari yang bisa tampung satu tenda, Si tenda 3 orang. siapa siapa punya tenda ini yang dipakai, tendamu? Iya, Pagi baru kalian lanjut perjalanan? lanjut. Tanpa sarapan, Hmm. karena kejar juga rombongan yang di depan. Nah ini, Dit, kau ini kan beberapa kali juga saya lihat di Instagram itu suka mendaki tapi modelnya TikTok. Iya, TikTok. TikTok. Bagaimana perbandingannya antara yang mendaki TikTok dengan yang seperti gayanya bapakmu itu? Yang mana lebih asik? Lebih asik yang ngecamp sih, Pak. Karena kan Heeh. TikTok tidak Hmm. bisa beresiko kalau tidak bawa alat-alat yang Waktu apa namanya? Apa sih yang di atas itu? dulu bialo, Ya, bialo itu TikTok. TikTok. TikTok dengan Itu pertama lagi TikTok itu, Pak. TikTok. Iya. Jam berapa itu? Jam berapa ke start itu? Start jam 2, Jam 2 siang. jam 2 siang. Sampai di puncaknya, Sampai di puncak jam setengah 6. Jadi dapat sunset di situ. dapat Karena memang sunset, balik lagi. iya, karena memang direncanakan supaya dapat sunset. Itu, aduh, bagaimana menjelaskannya itu? Hanya sunsetnya yang diburu. Iya, Setelah dari Latimojong ini, dari pos 3 di angin-angin, kemudian jalan sampai puncak, masih berpikir untuk TikTok. iya, Pak. Masih berpikir untuk Itu pas pulang dari Karangan, hmm, banyak pendaki TikTok yang trouble kakinya. yang cedera begitu. Iya, jadi saya kupikir juga, saya suka TikTok baru banyak banyak kulihat orang trouble. Jadi takut-takut, Mak. Tapi kayaknya mau TikTok lagi. Mau TikTok. Tapi yang bisa dikondisikan jalurnya, estimasinya juga. Ya, yang pendek-pendek lah. Iya, Jangan kalau kayak bawa karaeng, TikTok, wes. Tapi masih berencana ini ke bawah karaeng. Kan terakhir kau ke bawah karaeng itu umur 10 tahun. iya. Masih berencana dengan bapakmu ke sana. Kayaknya masih, Pak. Hmm. Karena kan tidak terlalu terasa itu, masih kecil Iya, kan. Dik, masih kecil. Perlu itu. Ataukah tanya bapakmu bilang lintas tahun ini, Kalau lintas kayaknya biar perlu lulus lulus sekolah. sekolah. Iya, Dik, karena makan waktu 1 minggu itu. Kalau kemarin kami itu ya sekitaran estimasinya waktu yang digunakan sekitar 1 minggu. Karena tidak ada pendaki yang saya temani itu rata-rata pendaki slow. Pendaki slow, jadi kita memang nikmati mau ngecamp di pos berapa, kalau memang di situ capek, camp di situ. Kalau Latimojong ini kan luar biasa ini karena langsung atap Sulawesi yang kau hantam. Iya. Berikutnya nanti bawa karaeng. Ini Pak berencana kalau Hmm. selesai ujian mau ke Lombok Batam Sama? sama teman-temanku. Oh, udah dipanggil lagi bapakmu. Ya, sibuk dulu nih bapak nih. Sibuk sekali mi. Iya Pak, Kak, setiap mau pergi berkegiatan selalu ada listnya di grup. Ada list kegiatannya hari ini kemana begitu. Iya, Ya, sini bapak nih jadi pejabat negara nih kapan kayak ini. Iya, saya juga jarang ketemu ini. Nah, ada di ingatanmu selain apa namanya TikTok, nggak ada yang temanmu itu yang ada Pak. orang temani cedera begitu? Oh, ada pas di Bialo. Hmm. Karena kan temanku ini baru juga. Hmm. Terus dia pakai pakaiannya yang berat sekali. Berat? Berat. Pakai sweater, rompi, hoodie. Wih, Langsung 3. nah TikTok ini. Iya. Ah, terus? Jadi di situ mulai mi baik keram kakinya. Naik Pak. Mungkin 5 kali tuh keram kakinya. Tapi sampai Ji, Sampai. pulangnya? Pulangnya saya temani di belakang. Jadi temanku ada yang semua di base camp. Ah. Saya masih ada juga pendaki lain tuh ketemu di jalur. Jadi Hmm. sama-sama turun. Saya di belakangnya. Terus setiap melangkah 1 kali bergetar, jatuh. Melangkah bergetar, jatuh. Kacau nih itu. Saya kira juga kuat di fisik nah, Pak. Hmm. Karena besar badannya. Ya kan besar badan belum tentu Iya toh. olahraga Pak. Iya, iya. Olahraga. Hmm. Terus kaget ke pas nah di Bial kenapa 1 kali melangkah langsung jatuh. Kalau Mamintang
Mametang. Mametang itu pertama kali, Pak, karena dipanggil ke sama temanku. Hmm, Dia berempat ke sana. hmm. Kaget Kak juga. Karena kan saya juga pertama kali bilang, "Ih, mametang di Cakura, Ji." Iya. Apa yang Ji, bikin kaget ku ini? jalurnya Pak, karena tidak tidak expect kita bilang Sudah menanjak terus, nanjak terus. tidak ada Tidak bonus. ada sekali. Bonusnya di puncak. Di puncak juga tidak ada apa-apa. Memetang unik itu memetang. Sudah dari start itu sudah menanjak sampai di puncak, sumber air jauh, Bahkan tidak ada biasa. bahkan tidak ada dan tanah lapang. Unik memang itu memetang unik. Nah, Adit, selama mendaki nih Adit, apa perasaan yang muncul, kebanggaan yang muncul selama mendaki Kalau kebanggaan pas di Latimojong. pas di Latimojong? Karena kan yang saya tahu itu temanku baru 3 orang yang ke Latimojong. Hmm, Jadi saya salah satunya itu yang dari 3 orang. kalau pengalaman yang membuat apa namanya itu eh, Adit merasa bahwa Berkesan ya ini berkesan sekali Latimojong kok. Latimojong juga. Latimojong. Karena tidak expect begini jalannya. Terus selalu dibanding-bandingkan lebih baik ini Karangan, lebih baik angin-angin. Oh jadi sebelum kalian berangkat itu yang sudah ada perbandingan jalur atau sementara di jalur? Nah bilang akang sih Pak, Ah, lebih baik angin-angin daripada Karangan. iya. Tapi kan saya tidak pernah ke Karangan, jadi Hmm, tidak bisa membandingkan. iya. Bapakku, Bapakmu? bapakku jam pernah. Apa nak Terus bilang saya bapak? bilang, lebih baik ini Karangan. Saya berhenti, jalan-jalan, berhenti. Lebih baik ini Oh Karangan. ada tahun ini menyesal nih ini. Lebih bagus karangan. Tapi memang tahu Bapak, karena kan jalur air katanya di situ di Karangan. Iya jalur air. Oh, Terus pulangnya kan lewat jalur Karangan, karangan. iya. Hmm. Karena kan di pos pos 7 ke pos 6 Hmm. itu yang katanya bapakku kita lari-lari naik. Iya pernah ada di situ. Itu Sekarang webbing di situ Pak, full. Karena kan ada jalur di webbing itu, ada yang baik, tapi malas kami menunggu ini, jadi ambil ke jalur yang satunya. Ambil ke jalur yang satunya, langsung terpleset, hmm, ambil di sini. Sakit gitu. iya, Tapi tidak kutanya bapakku, karena kan nanti kau juga mestinya lewat di webbing nih, ambil ke jalur yang lain. Nah, selama mendaki ini, apa hal yang membuatmu ya katakanlah merubah pola pikirmu ini? Kan itu bisa oh iya orang Pak, iya. orang dari mendaki lalu merasa bahwa hidup itu memang perlu proses, tidak perlu cepat-cepat, misalnya begitu. Yang pertama itu saya ajak teman dulu, karena Hmm. kan katanya bapakku, ajak temanmu mendaki supaya kau Hmm. tahu sifatnya. Iya, iya, iya. Jadi ada ini, Ada lah Bang, ada. ada. Jadi semenjak dari pendakian itu ndak mamak lagi. Hmm. Sudah, ndak mamak. Jadi kau seleksi temanmu ini lewat mendaki. Iya, jadi yang bisa aku ajak naik itu yang Hmm. yang Iya, iya. tinggi nilainya. Lu ranking ini. Terus ada lagi. Terus yang dibilang merubah pola pikir air. Hmm. Pas di Latimojong itu, nah bilang bapakku mau ambil air, tapi katanya yang kutemani bilang jangan Mi, ada jadi atas penampungan. Ya, yang di alun-alun. Pas di penampungan tidak ada sama sekali. Jadi, Jadi di pendakian itu lumut-lumut yang menggoda sekali gue lihat. Kan di jalur baru itu lumutnya lebat, iya, 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 hijau, iya. Itu, penuh air. ah, Jadi pas jalan bapakku bilang duluan Maki. Jadi jauh, saya langsung jilat-jilat itu lumut. Karena haus sekali ini Pak. Jadi berhenti sama bapakku istirahat. Langsung di situ cerita, hmm, bilang kalau di rumah ini air gampang. setengah gelas langsung dibuang Ji. Iya, kalau di rumah. Jadi itu rasa syukur lah. Hmm, semestinya memang begitu. Di proses pendakian itu kan kalau ada yang memang bisa digunakan, digunakan sekarang. Jangan berharap, oh ada di depan dan seterusnya. Tapi kasusmu itu lumut. Saya masih ada kasus yang lebih parah. Waktu lintas terakhir dengan bapakmu itu, tidak ada air. Sementara badai. Jadi saya itu kos tanganku. Kos tanganku itu, ini mami ku pacuk. Kos tanganku peras. Jadi airnya itu agak-agak hitam. Karena kan pegang maki apa, pegang. Tapi tidak ada air, kehausan. Daripada, itu masih lebih parah daripada lumut itu.
Saya sampai harus bernasar itu waktu lintas. Kalau saya selamat, saya puasa. Dan selamat saya puasa karena memang kondisinya waktu badai. Bahkan ada satu jalur itu kita harus gandengan cari cari Iya, pasangan untuk nyebrang karena badai. angin angin kencang, badai. Tapi nanti perlu lintas tadi. Iya. Cukupkan itu toh untuk lintas. Tapi ke bawah Karaeng dulu. Bawa Karaeng baru lintas. Kau sudah seleksi temanmu lewat pendakian. Berapa orang yang tereliminasi nih dari yang kau bawa? Jangan disebut nama. Itu kan saya pertama bawa TikTok di TikTok. Bialo. Hmm. Tapi kan kalau TikTok itu tidak terasa Ji bagaimana Ya. kondisinya, sifatnya. Hmm. Tapi itu Ji saling meninggalkan satu sama lain. Jadi saya terus di belakang, anu temanku ini. Oh, jadi ada teman TikTokmu ini yang terlalu kencang ini. Iya. Terus Buru-buru. pas istirahat kan saya ikut di depannya. Hmm. Dia bilang, ayo Mi, tinggalkan bisa gitu sampai ke puncak. Oh, Jadi iya, iya. saya tinggal di situ bilang, duluan mau kok, saya tunggu. Adit tunggu yang di belakang ini. Iya, Hmm. tapi lama sekali. Karena ada kan 2 orang Ji. Terus puncak itu sisa 50 meter. Ah, Jadi ku panggil Ki dengar di suaranya. iya. Jadi saya naik mak di puncak. Pas pulang Pi baru sama-sama terus Kak. Hmm. Karena kan gelap nih juga dia HP-nya lowbat nih tidak bawa senter. Ya, memang pendakian itu juga anu, dia seleksi, dia seperti seleksi alam. Seleksi alam maksudnya itu kita akan diperlihatkan siapa teman yang memang peduli, siapa yang mementingkan dirinya sendiri. Nanti itu akan terlihat secara alami di situ tuh. Iya. Tapi kan bukan berarti kau harus menghindari dia. Ya, tetap bergaul, Iya. tetapi perlakuannya berbeda. Karena kita sudah tahu, oh dia begini, dan seterusnya. Tetap saya ditemani. Karena proses pendakian memang begitu. Yang biasanya itu kan menjadi problem karena selalu mengejar puncak. Hmm. Jadi teman-teman yang teman-teman itu ditinggal. Yang penting kita sampai puncak. Sambil tunggu dia di atas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Mestinya kalau kita naik sama-sama ya pulang juga sama-sama. Nah, jadi nanti nih masih mau ke schedule-nya Adit ini bawa Karaeng dulu atau Lompo Batang. Lompo Batang. Lompo Batang. Tapi kayaknya pernah mau ke Lompo Batang sebelumnya atau belum? Belum. Bulu Sarang pernah. Bulu Sarang. Itu sama lagi bapakmu. Iya. Jadi memang ini bapakmu yang ajar ku ini mendaki di Iya, dengan Pak, karena rata-rata juga hmm, semua dari musik, dari hobi, bapak selalu dia yang racuni. racun. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi nanti nih kapan rencana setelah ujian Iya, setelah ujian. dengan Teman-teman, teman-teman itu masih anu lagi tuh, masih seleksi tuh. Proses karena seleksi teman. kan sudah juga bertanya bilang, kita begini mau jamu lagi ada tambah, jangan ada Iya, kurang. Karena kalau tambah banyak, bagus ke juga. Kalau banyak karena sedikit budget yang dikeluarkan. iya. Cuman itu seng. Bukannya ini proses seleksi lagi nih. Ah, bukan juga. Bukan nih. Jadi yang nu ajak nanti ini orang-orang yang sudah diseleksi. Iya, Luar biasa. Nanti setelah dari Lompo Batang kita ketemu lagi. iya Pak. Bisa ya? Bisa, bisa. Bisa. Sempat ada pengalaman-pengalamanmu di situ. Tapi sebelum ke Lompo Batang, minta ke dulu materinya bapakmu. Ah, itu juga Pak. Iya, minta Setiap materi di situ. setiap istirahat ada lagi. Materi. Iya, karena itu juga di pos 3 ke pos 2 itu kan curam curam sekali turun harus Yang pakai Latimojong. bebeng. Dia kayak khawatir sekali lah sama saya. Jadi saya juga Des, dengar. Apa ini? saya juga di pikiranku kan besar mah Iya. bisa diambil yang mana Oh iya, bisa jalur. memilih yang mana Iya. yang baik ya. Tapi Tapi dia kan tetap khawatir. iya, Ya, naluri bapak toh. Des, bilang gini bro. Saudara, sampai ke Latimojong itu pulang, itu naik motor lagi di. naik motor. Di perjalanan mengantuk sekali. Karena kan juga aku bilang bermalam dulu di rumah teman tak karena kan Hmm. banyak dapat microslip. Microslip? Iya. Jadi Oh, sementara naik motor itu yang langsung ya, iya, yang iya, tidur, tiba-tiba iya. tidur di perjalanan. Iya, karena pas aku juga dari Rama ketemu orang yang kena itu. Microslip. Iya. Hmm. Jadi dia tabrak itu pembatas jalan. Jadi di sini robe perempuan. Dari Hmm. Makassar, Li. Oh, sama kok kah? Iya, sama. Ih, luar biasa ya. Wah, ini masuk seleksi nih kemarin ini, yang terseleksi Ah, ini. mantap. Seleksi mantap. Hmm. Oke, nanti kita ketemu setelah Adit dari Latimojong, kita dengarkan lagi ceritanya. Apakah di situ banyak hal-hal yang
menarik, ataukah jangan sampai dia juga ketemu dengan pengalaman mistik yang pernah kami temui di situ. Tapi pesan saya, Dit, minta dulu materi sama bapakmu. Karena setidaknya dia juga pelaku di situ. Pelaku yang menemukan mistik di situ. Oke, kita ketemu lagi. Kasih, Dit.